Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anggia Gustiantirambe. Di sini saya akan melakukan analisis bahasa dari pidato tokoh Indonesia. Artian pidato. Pidato adalah sebuah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu, dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan pidato. Yang pertama, pidato disampaikan untuk memberikan pemahaman atau informasi penting yang harus diketahui oleh khalayak atau informatif. Yang kedua, pidato disampaikan agar orang lain merasa senang dengan pembahasan yang menghibur atau rekreatif. Dan yang ketiga adalah pidato bisa memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia untuk mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator secara sukarela. Kesiapan sebelum membuat teks pidato. Yang pertama, mengetahui tema acara yang sedang berlangsung. Yang kedua, mengetahui berapa lama durasi waktu pidato. Dan yang ketiga adalah menyusun kata-kata untuk mudah dipahami para pendengar. Kemudian adalah struktur teks pidato, di mana yang pertama adalah pembukaan. Struktur utama dari sebuah teks pidato adalah pembukaan yang terdiri atas 4 bagian, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, di mana menyebutkan orang-orang dimulai dari yang memiliki jabatan tertinggi dalam forum tersebut. Kemudian ada ucapan syukur, di mana berisi ucapan atas syukur orator atau orang yang berpidato karena diberikan kesempatan dapat menyampaikan pidato dan berkumpul dengan para tamu. Dan yang terakhir adalah pengantar ke topik utama. Kemudian yang kedua adalah isi. Isi dari pidato yang akan disampaikan harus berisi mengenai informasi yang penting. Isi pidato tersebut sebaiknya juga disertai dengan alasan yang meyakinkan. Selain itu, dalam isi teks pidato juga dapat ditambahkan kalimat-kalimat fakta dan disertai sumber yang terpercaya yang dapat diketahui validasinya. Tujuannya agar pembaca meyakini dan mengikuti pesan yang disampaikan dalam pidato tersebut. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Bagian terakhir dari struktur teks pidato adalah penutup. Pada bagian ini berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Mari kita sama-sama saksikan video pidato dari Pak Jokowi tentang anti korupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pimpinan lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Yang saya hormati Ketua KPK dan pimpinan komisioner KPK. Yang saya hormati Ketua dan anggota Dewan Pengawas KPK. Yang saya hormati para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir. Yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi, hadirin yang saya muliakan. Mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintahan harus terus meningkatkan transparansi, meningkatkan akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk
Melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak, sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit terus akan kita pangkas. Mekanisme dan prosedur birokrasi yang rumit kita sederhanakan, yang kemudian didukung dengan penggunaan teknologi digital seperti e-budgeting, e-procurement, e-audit, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ketua KPK, Bapak Ibu yang saya hormati, pembenahan sistem yang sedang kita lakukan pasti memerlukan dukungan pengawasan yang efektif, baik yang dilakukan oleh pengawas internal di institusi pemerintah, pengawas eksternal yang melibatkan beberapa lembaga di luar pemerintah, dan juga dengan mengundang partisipasi publik untuk mengawasi kerja aparat pemerintah. Profesionalitas aparat penegak hukum mempunyai posisi yang sangat sentral dalam penindakan dan juga pencegahan. Namun, orientasi dan mindset dalam pengawasan dan penegakan hukum harus diarahkan untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya berharap dengan langkah-langkah yang sistematis, yang sistemik dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi, lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantasan korupsi tidak boleh padam. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Berikut adalah analisis bahasa yang digunakan oleh Pak Jokowi pada pidato anti korupsi. Analisa bahasa yang digunakan pada kalimat tersebut ialah jika diterapkan sedini mungkin, maka budaya anti korupsi dapat menutup celah-celah munculnya perilaku koruptif, khususnya bagi generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa. Kemudian, arti dari transparansi dalam kalimat tersebut yaitu bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan. Dan arti dari akuntabilitas yaitu bermakna di mana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan pengucapan pada kata perizinan yang seharusnya adalah perizinan. Kemudian analisis bahasa pada arti bikrorasi yaitu suatu prosedur yang efektif dan efisiensi yang telah disepakati. Kemudian adanya kekeliruan pengucapan pada kata eksternal. Pengoreksian pada kata yang lebih tepat adalah tetapi bagaimana, bukan tetapi pada bagaimana. Kata orkestrasi yang dimaksud adalah keselarasan atau berkesinambungan. Kemudian adanya pemborosan kata dan pada kalimat tersebut. Pengoreksian yang tepat adalah mengganti kata dan menjadi serta pada kalimat mengurangi pengangguran serta menjadikan Indonesia negara yang maju yang kita cita-citakan.
Pengistilahan pada kalimat tersebut merupakan contoh kalimat konotasi atau kata yang bukan sebenarnya. Kalimat penutup pidato hendaknya disampaikan dengan lebih berkesan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.